Baik, selamat malam Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas dua topik utama yang saling berhubungan dalam konteks dunia modern, yaitu demokrasi dan globalisasi ekonomi. Keduanya memainkan peran penting dalam membentuk tata kehidupan masyarakat, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adan Fusaidin, bisa dipanggil Ahdan atau Adan. Yang mana saya merupakan mahasiswa akuntansi tahun angkatan 2022. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan pembahasan mengenai demokrasi terlebih dahulu. Demokrasi, secara definisi, demokrasi ini berasal dari kata Yunani kuno teman-teman, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi secara sederhana demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan yang menampakkan kekuasaan di tangan rakyat itu sendiri. Dalam demokrasi, rakyat memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan dan memilih pemimpin baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Ciri-ciri utama demokrasi kira-kira apa aja sih teman-teman? Nah, ciri-ciri utama demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, pemilu yang bebas dan adil, perlindungan hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, dan supremasi hukum. Demokrasi memberikan banyak keuntungan seperti menjamin kebebasan individu dan mendorong transparansi pemerintahan. Namun ada juga tantangan seperti resiko melalui manipulasi opini publik atau proses pengambilan keputusan yang cenderung lambat. Untuk selanjutnya kita beralih ke globalisasi ekonomi teman-teman. Globalisasi ekonomi secara definisi itu merupakan proses integrasi ekonomi dunia di mana negara-negara saling terhubung melalui perdagangan, investasi, aliran modal, teknologi, dan tenaga kerja. Hal ini menciptakan pasar global yang luas dan saling bergantung, teman-teman. Ciri-ciri utama dari globalisasi itu sendiri meliputi apa saja? Yang pertama itu ada liberasi perdagangan, dilanjut dengan integrasi pasar global, lalu ada dominasi perusahaan multinasional, mobilitas modal dan tenaga kerja, serta transfer teknologi. Globalisasi ekonomi membawa banyak manfaat teman-teman, seperti percepatan pertumbuhan ekonomi, akses yang lebih luas terhadap teknologi, disverifikasi produk, dan penciptaan lapangan kerja. Namun di sisi lain ada juga sisi yang negatifnya teman-teman, menimbulkan dampak negatif seperti itu, seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan ketergantungan negara berkembang pada negara maju. Selanjut yang berikutnya ada dampak dari globalisasi ekonomi. Manfaat dari globalisasi ekonomi tidak bisa kita abaikan teman-teman. Negara-negara berkembang mendapat keuntungan berupa peningkatan investasi asing, transfer teknologi, dan peningkatan kesejahteraan. Namun, globalisasi juga memiliki tantangan besar. Misalnya, kesenjangan antara negara maju dan berkembang semakin melebar. Eksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan keberlanjutan dan hilangnya identitas budaya akibatnya nih teman-teman. Jadi kalau yang paling parah sih menurut saya itu hilangnya identitas budaya ini teman-teman, yang diakibatkan dari dominasi budaya global. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan yang bijaksana agar globalisasi dapat memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Ya, jadi sebetulnya saya ingin menambahkan sedikit teman-teman terkait faktor pendorong globalisasi ekonomi yang pada kesempatan kali ini di PPT saya ini tidak saya cantumkan faktor dari pendorong globalisasi ekonomi. Namun karena menurut saya faktor pendorong ini kurang lebih itu sama dengan dampak teman-teman. Jadi akan ada sedikit tambahan aja dari saya. Jadi proses
globalisasi ekonomi itu tidak terjadi begitu saja, teman-teman. Ada beberapa faktor pendorong utama yang membuat globalisasi ini berkembang pesat. Pertama, kemajuan teknologi seperti internet dan transportasi modern yang membuat transaksi lintas negara menjadi lebih cepat dan efisien. Kedua, liberasi perdagangan yang menghilangkan hambatan seperti tarif dan kuota. Ketiga, ada peran perusahaan multinasional yang memperluas pasar mereka ke berbagai negara. Selain itu, integrasi pasar keuangan yang merupakan peran organisasi internasional seperti WTO dan IMF serta mobilitas tenaga kerja juga berkontribusi besar terhadap terjadinya globalisasi ekonomi ini, teman-teman. Tak lupa permintaan konsumen global dan perjanjian perdagangan bebas seperti ASEAN, Free Trade Area atau AFTA yang turut mempercepat proses ini. Baik teman-teman, saya lanjut ke studi kasus ya teman-teman. Di studi kasus yang pertama di sini, pengaruh globalisasi ekonomi terhadap demokrasi di negara berkembang. Nah, negara-negara berkembang seperti Indonesia sering menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan demokrasi dan globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi membawa investasi asing, perdagangan bebas, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tekanan dari ragam lembaga internasional seperti IMF atau WTO sering memaksa mereka untuk menerapkan kebijakan ekonomi tertentu yang terkadang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Lalu ada masalah-masalah apa aja sih yang ditimbulkan pada studi kasus pertama ini? Yang pertama itu ada ketimpangan ekonomi, yang kedua ada kedaulatan negara, dan yang terakhir itu ada korupsi dan elitisme. Jadi ya tahulah kenapa di Indonesia itu banyak korupsi ya teman-teman. Kita masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu dampak demokrasi terhadap globalisasi ekonomi di negara maju, teman-teman. Negara maju di Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki sistem demokrasi yang kuat, teman-teman. Namun, demokrasi seringkali memperlambat pengambilan keputusan ekonomi, terutama ketika terjadi polarisasi politik yang berdampak yang hal ini yang dapat mengakibatkan kemampuan negara untuk merespon perubahan cepat dalam ekonomi global. Dan apa aja sih masalah-masalah yang sekiranya ditimbulkan pada studi kasus kedua ini, yaitu ada proteksionisme, lalu ada populisme ekonomi, dan yang ketiga ada fragmentasi kebijakan. Jadi seperti itu. Mungkin nanti akan saya bahas mengenai solusinya ketika saya menjelaskan dulu apa aja sih studi kasus yang saya bawakan pada kesempatan kali ini, teman-teman. Masuk ke studi kasus yang ketiga, yaitu ada globalisasi ekonomi dan konflik sosial di Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Filipina yang globalisasi ekonomi telah membawa investasi asing yang besar, tapi tidak semua masyarakat menikmati manfaat yang sama. Kawasan pedesaan seringkali terpinggirkan, teman-teman. Yang sementara kota-kota besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Itu sering terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara ini ya teman-teman. Contohnya yang spesifik itu di Thailand dan di Filipina, teman-teman. Nah, masalah-masalah yang sekiranya bakal timbul akibat studi kasus ketiga ini, yang pertama itu ada ketimpangan regional, lalu ada konflik sosial dan eksploitasi buruh. Kita langsung saja ke studi kasus yang keempat, yaitu ada demokrasi yang terkikis oleh investasi asing di Afrika. Beberapa negara di Afrika seperti Republik Demokratik Kongo telah menjadi target utama eksploitasi sumber daya oleh perusahaan multinasional. Teman-teman, mohon maaf ini rambut saya basah habis mandi. Dalam beberapa kasus terakhir, pemerintah negara-negara tersebut memberikan konsesi besar kepada perusahaan asing untuk mendapatkan investasi, namun sering mengorbankan kepentingan rakyatnya. Yang mana masalah-masalah yang dapat timbul pada studi kasus keempat ini, yang pertama ada pelemahan kedaulatan, lalu kerusakan lingkungan dan korupsi pemerintah. Ya, selain di Indonesia pun ada ya ternyata korupsi, masalah-masalah korupsi yang besar seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke solusi yang studi kasus pertama, pengaruh globalisasi ekonomi terhadap demokrasi di negara berkembang.
masalah utama di sini di studi kasus ini itu globalisasi ekonomi sering memperburuk ketimpangan ekonomi di negara berkembang, teman-teman. Melemahkan demokrasi dan meningkatkan ketergantungan pada negara maju. Nah, solusinya yaitu yang pertama yang saya teliti di sini, teman-teman, yang saya analisis dan saya cari yaitu ada penguatan demokrasi lokal seperti edukasi politik masyarakat yang meningkatkan literasi politik dan ekonomi masyarakat agar mereka lebih sadar akan hak-haknya dalam memproses demokrasi. Program ini dapat melibatkan organisasi non pemerintah atau NGO, non government, ya itulah saya, untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal. Jadi program edukasi ini atau sosialisasi terkait demokrasi itu seperti apa itu bisa dibantu oleh organisasi non pemerintah sekalipun, yang mana untuk memberikan mereka semacam pengetahuan untuk pelatihan kepada masyarakat lokal, teman-teman. Yang dua ada regulasi investasi asing. Pemerintah harus menerapkan regulasi yang mewajibkan perusahaan asing untuk mematuhi standar lingkungan sosial dan buruh serta memberikan kontribusi nyata pada pembangunan lokal. Yang ketiga, ini kita cepat aja teman-teman karena menitnya sudah lumayan banyak. Diversifikasi ekonomi. Nah, mendorong inovasi lokal. Pemerintah harus mendukung usaha kecil dan menengah UMKM, teman-teman, melalui insentif pajak, pelatihan, dan akses ke teknologi. Ini mengurangi ketergantungan pada investasi asing, teman-teman. Yang ketiga ada partisipasi dalam perdagangan global, yang mana yang paling penting ini menurut saya seperti yang sudah terjadi di Asia Tenggara ini, teman-teman, yaitu ASEAN. Di ASEAN ini kerjasama regional, bergabung dengan aliansi perdagangan regional yang memberikan manfaat bagi negara berkembang seperti ASEAN untuk meningkatkan daya tawar terhadap negara-negara maju. Jadi ASEAN ini bisa meningkatkan kualitas perdagangannya untuk supaya negara-negara maju ini meningkat daya tariknya terhadap negara-negara yang masih berkembang, seperti itu, teman-teman. Dimasuk ke studi kasus yang kedua, masalah utama di sini yaitu negara maju demokrasi sering mempengaruhi arah globalisasi ekonomi, tetapi populisme dan proteksionisme dapat membahayakan perdagangan global. Ya, yang mana menurut saya di sini kerjasama multilateral itu penting ya, teman-teman, untuk mendorong reformasi lembaga seperti WTO agar lebih transparan dan memberikan suara yang lebih besar kepada negara berkembang, serta negara maju dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem perdagangan global yang lebih adil dengan melibatkan semua negara termasuk yang masih berkembang, teman-teman, seperti itu. Lalu ada yang ketiga, studi kasus yang ketiga, yang mana masalah utamanya itu investasi asing sering menciptakan ketimpangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan di Asia Tenggara yang menyebabkan konflik sosial dan ketegangan regional. Mengalokasikan sebagian keuntungan dari investasi, jadi solusinya itu salah satunya mengalokasikan sebagian keuntungan dari investasi asing untuk pengembangan masyarakat pedesaan melalui pembangunan infrastruktur, teman-teman, layanan kesehatan dan pendidikan. Itu sih untuk solusinya ya. Sebenarnya solusinya ini masih banyak lagi. Nanti kalau seandainya dari teman-teman ada ingin bertanya mengenai solusi-solusi dari studi kasus yang saya bawakan, itu bisa menghubungi saya. Nanti saya akan kirimkan file dari materi yang telah saya peroleh ini, teman-teman, yang telah saya cari. Oke, mungkin itu Nah, dari studi kasus yang telah dibahas, teman-teman, terlihat bahwa demokrasi dan globalisasi ekonomi memiliki hubungan yang kompleks, teman-teman, di mana keduanya saling mempengaruhi dan dapat menimbulkan manfaat maupun tantangan. Nah, globalisasi ekonomi seringkali membawa investasi, perdagangan bebas, dan pertumbuhan ekonomi, namun juga memperbesar ketimpangan sosial, melemahkan kedaulatan negara, serta menciptakan eksploitasi sumber daya dan buruh lokal. Di sisi lain, demokrasi yang lemah atau terfragmentasi dapat memperburuk ketimpangan
Di sisi lain, demokrasi yang lemah atau terfragmentasi dapat memperburuk ketimpangan ini melalui korupsi, kebijakan populis, atau ketidakstabilan politik. Nah, solusi untuk mengatasi yang tadi saya sudah sampaikan teman-teman, solusi-solusinya untuk mengatasi tantangan ini meliputi kebijakan yang memastikan distribusi manfaat globalisasi secara merata, teman-teman. Penguatan demokrasi melalui lingkungan, transparansi dan akuntabilitas, regulasi yang mendukung hak buruh dan industri lokal, serta mengedukasi masyarakat untuk mendukung keterlibatan aktif dalam ekonomi global. Jadi kesimpulannya teman-teman, sinergi antara demokrasi yang kuat dan pengelolaan globalisasi yang inklusif adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat memberikan teman-teman wawasan baru terkait materi yang saya bawakan ini. Dan apabila teman-teman ada yang kurang paham atau kurang mengerti mengenai apa yang saya sampaikan, boleh teman-teman silahkan untuk bertanya melalui chat pribadi saya di WhatsApp atau IG juga boleh, teman-teman. Ya, terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, teman-teman. Dan terkhusus untuk Ibu dosen, Ibu Diah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.